sudah mau terbang ya Pak ya, kita akan melakukan wawancara di atas udara. Pertama kalinya nih Pak, saya naik helikopter. Interview in the air. Iya, interview in the air. Nah Pak, kalau misal keamanan sendiri untuk para penumpang di helikopter, ini kan pasti berbeda ya Pak ya dengan transportasi umum lainnya. Itu seperti apa Pak? Apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan? Oke, umumnya kan dunia penerbangan itu, aviasi itu dia selalu mengedepankan safety. Jadi safety paling utama, yang paling concern adalah safety, keselamatan penumpang dan awak dan pesawatnya gitu. Nah, program-program kami untuk dalam mengakomodir kebutuhan safety itu tentunya ada regulation yang mengatur kami. Nah, kita harus comply dengan regulation itu. Namanya di CASR, Civil Aviation Safety Regulation. Nah, itu kita harus comply ke situ gitu ya. Dan secara maintenance juga kita well maintenance, schedule maintenance, dan unschedule, daily, semuanya kita lakukan. Semuanya itu memang mengerucut ke safety. Jadi penumpang kita beri kenyamanan, kita beri confidence bahwa pesawatnya termaintain dengan baik, kru-krunya tertraining dengan baik, semuanya kita maintain dengan baik. Oke, nah ini kalau helikopter maintenance-nya itu berapa tahun sekali sih Pak? Ini kalau pesawat itu, khususnya helikopter itu, maintenance-nya itu ada yang berdasarkan jumlah jam, ada juga berdasarkan dengan kalender gitu ya. Tapi masing-masing komponen memiliki waktu maintenance yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa bilang ini berapa kali sekali, semuanya itu masing-masing punya schedule-nya gitu. Nah kalau pilot helikopter, berbeda nggak sih Pak sama pilot-pilot penerbangan yang pesawat sipil itu ya Pak ya? Ya tentunya kalau dari jenis teknisnya kan berbeda gitu ya. Tapi dari segi pendidikan, dari segi jalur akademiknya gitu ya, proses sama, masuk ke sekolah penerbangan. 1,5-2 tahun itu dia mengenyam di kelas gitu ya. Lalu setelah itu ada gaining hours, dan ada 2 penjurusan gitu, ada yang ke fixed wing, ada yang ke rotary wings gitu ya. Ada juga sekolah yang mengharuskan siswanya menguasai dulu nih fixed wingnya gitu, baru setelah itu pindah ke rotary wing atau helikopter gitu. Ada juga sekolah yang langsung mengkhususkan ke helikopter. Pak, kalau untuk membuat bisnis penyewaan helikopter ini Pak, berapa sih modalnya Pak? Modalnya yang bisa dilihat secara kasar gitu ya, kita dari harga unitnya aja gitu. Harga unitnya aja mungkin berbeda-beda. Start dari sekitar 25 miliar, ada juga yang tadi itu sekitar 125 miliar. Ya dikali aja, kita punya tipe yang seperti ini 2 unit gitu udah 50 miliar, ya sekitar 200-300 miliar lah. Nah, gimana Bapak melihat tren penyewaan helikopter menjadi transportasi umum di Indonesia nih Pak? Oke, memang banyak yang harus disiapkan untuk transportasi ini, khususnya mereka mau landing di mana, destinasi mana yang menjadi favorable dari penumpang gitu ya. Itu kita harus mapping. Lalu kita lihat marketnya gitu. Nah sekarang ini kalau kita lihat market, karena ini memang sesuatu hal yang baru, jadi memang kita lagi berproses nih, increasing gitu. Dari yang tidak ada menjadi ada, tentunya ada prosesnya gitu ya. Nah kalau dilihat sekarang sih dari demand-nya sih cukup lumayan, apalagi kita sekarang punya beberapa kerjasama. Yang terbaru itu adalah kerjasama dengan Krakatau Steel melalui dengan Krakatau Property gitu ya, Krakatau Sarana Property KSP. Itu kita lagi coba giatkan, kita coba tingkatkan volumenya. Kita banyak kerjasama dengan mereka, kita sosialisasi dengan mereka. Harapannya sih peminatnya semakin bertambah lah. Oke, nah ini beda ya Pak ya kalau pesawat sipil kita pergi ke Bali, ke Bandung, itu kan kayaknya pemandangannya tuh nggak jelas. Kalau ini jelas banget ya Pak ya? Iya memang, karena ini kita terbangnya sekitar 1000 feet lah ya, 1000 feet 300 meter gitu ya, masih kelihatan lah view-nya. Makanya kita punya beberapa produk untuk memberikan kesempatan para penumpang atau customer kita menikmati pemandangan melalui helikopter gitu. Oke, nah kalau di beberapa negara maju ya Pak ya, helikopter dijadikan sebagai transportasi umum itu kan sudah menjadi hal yang lazim di beberapa negara. Kalau di Indonesia nih Pak, butuh berapa tahun sampai Indonesia itu ke sana?
Kalau dari target tahun mungkin ya 5 tahun ke depan lah mungkin ya sudah bisa disosialisasi, ini sudah berjalan gitu. Ya memang kalau kita lihat benchmarking dengan negara-negara yang lain seperti Brazil gitu, mereka per hari itu bisa 200 flight take off landing per hari gitu. Jadi lumayan menjanjikan sebenarnya, dalam arti lumayan bisa memberikan solusi transportasi kepada para customer gitu ya. Karena memang ya kita lihat traffic kita mendukung pembangunan infrastruktur, tapi kita juga memberikan solusi lain untuk kenyamanan atau kecepatan mobilisasi dari customer. Kalau di Indonesia atau di bandara ini tadi Pak, Soekarno-Hatta itu satu hari ada berapa flight Pak? Kita punya strategi adalah mensupport kebutuhan transportasi connecting dari airport menuju destinasi atau dari destinasi awal asal menuju airport gitu ya. Itu udah bikin tuh mappingnya, strateginya gitu ya. Nah, sudah dalam proses pembangunan dan lain-lain itu ternyata pandemi gitu. Nah, melihat itu kita nggak berhenti gitu, karena kita melihat kontribusi kita terhadap transportasi akan menjadi besar kalau di sana gitu ya. Jadi kita tetap berprogres, kita tetap berproses. Akhirnya di masa pandemi tahun 2020 kita tetap launching. Nah, bisa kebayang kan pandemi, tapi kita launching sepi gitu kan, sepi. Karena pandemi di mana-mana jadi sepi gitu ya. Tapi kita tetap konsisten di situ. Kita tetap develop, kita tetap menjaring ke partner-partner yang mau punya visi bersama sama kita gitu ya. Nah, ya sekarang mulai increase nih gitu kan, dari tidak ada penerbangan, kosong runway di airport ya, sekarang udah mulai banyak trafficnya. Ya sekarang juga kita berimbas tentunya kepada kita gitu ya. Mudah-mudahan alhamdulillah sih kita sudah, ya mungkin sehari untuk yang dari airline mungkin bisa dihitung lah ya, maksudnya dalam 1 bulan. Tapi dalam seminggu itu lumayan cukup bisa mengakomodir kebutuhan transportasi mereka lah. Jadi kira-kira satu hari berapa flight Pak? Seminggu lah ya, seminggu itu kira-kira 8-10 flight lah. Lumayan ya Pak ya? Lumayan. Nah kalau misalnya hujan, ini kan sekarang lagi musim hujan nih Pak, biasanya pagi ke siang panas, terus malamnya hujan. Helikopter masih bisa tetap terbang Pak? Atau ada standar keselamatan tertentu gitu Pak di cuaca tertentu? Ya tentunya itu diatur di dalam CSR tadi gitu ya, dalam kondisi tertentu kapan bisa terbang, kapan enggak gitu ya. Nah memang tergantung ke cuaca itu kan memang kadang bisa dibilang unpredictable. Tiba-tiba umpamanya bisa thunderstorm, nah itu kalau thunderstorm itu udah nggak bisa terbang. Itu keputusan ada di pilot in command. Ujung-ujungnya kembali lagi safety. Kalau safety-nya mengatakan ini hazard, dangerous, ya kita bilang ke customer bahwa terkait safety, weather condition, mohon maaf ini tidak bisa support, tapi kita bisa reschedule gitu. Nah ini karena pertama kali saya wawancara narasumber di atas udara, kita selfie dulu ya Pak? Boleh. Nah ini bisa lihat tadi di bawah sekilas jalanan macet banget Pak. Ini taksi udara ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk transportasi umum ya Pak ya. Nah untuk masyarakat mendapatkan fasilitas ini Pak, biayanya berapa sih Pak? Gini, kalau bicara biaya, helikopter itu basically menggunakan perhitungan per jam, sewa per jam. Kita nggak jual seat ya, kita nggak jual kursi, tapi sewa heli, gitu. Sewa heli itu per jam. Nah, kalau per jam itu jatuhnya lumayan ekspensif. Makanya waktu kemarin-kemarin dulu itu helikopter image-nya luxury transportation. Nah, justru itu karena kita mendekati dan kita ingin sekali berkontribusi dalam dunia penerbangan transportasi, mengakomodir banyak kebutuhan, maka kita melakukan banyak inovasi, inisiatif-inisiatif, inovasi-inovasi yang memungkinkan atau membantu kita bisa berkontribusi terhadap transportasi udara tadi gitu. Nah, kalau dari biaya itu macam-macam, tergantung tujuannya gitu. Start dari ada yang 5 juta, ada yang 6 jutaan, ada 7 juta, ada 9 juta. Itu tergantung dari range dari destinasinya itu. Nah kalau 5 juta itu kemana sih gitu pertanyaannya gitu. Connecting dari airport kemana gitu. Connecting dari airport ke tengah kota. Ke tengah kota. Ke tengah kota.
Kita bisa landing di banyak tempat, bisa di Pondok Indah, bisa di Gandaria, bisa juga di daerah pusat, daerah Tamrin, itu bisa juga gitu. Nah itu range-nya sekitar 5 juta. Kalau 6 juta, 7 juta itu daerahnya Bandung, Bogor, Sentul gitu ya. Cilegon itu 7,5 juta. Bandung itu sekitar 9 jutaan. Jadi itu bukan per seat tapi ya Bukan Pak per seat, itu satu heli untuk 3 penumpang. Jadi kalau dianalogikan 9 juta pokoknya ke Bandung atau 7,5 juta ke Cilegon kalau bertiga ya kalau chip-in itu 2,5 juta gitu. Pak, yang biasanya naik heli ini nih Pak, itu orang-orang seperti apa nih Pak? Apakah pejabat, pengusaha yang harus buru-buru meeting atau sekedar pengen coba-coba naik helikopter gitu Pak? Macam-macam gitu. Ada yang terkait kebutuhan bisnis, ada kebutuhan family juga, transportasi biasa, ada juga kebutuhan yang tadi itu heli experience, menikmati penerbangan di sekitar sini gitu ya, sekitar Cengkareng dan Alam Sutra, BSD gitu. Kalau segmennya ya ada corporate, ada individual gitu, dua itu saja gitu ya. Tapi so far sih jumlahnya hampir sama ya antara individual dengan corporate gitu ya. Tergantung destinasinya. Kalau memang ke daerah kawasan industri ya banyaknya bisnis gitu. Baik, Pak Ari, terima kasih banyak nih. Kami sudah diajak jalan-jalan, seru banget wawancara di atas udara sambil naik helikopter. Pertama kali nih Pak, saya naik helikopter. Nah, semoga helikopter ini, taksi terbang ini bisa menjadi salah satu transportasi umum alternatif ya Pak ya. Karena memang tadi jaraknya jadi lebih cepat ya Pak ya, dengan waktu tempuh yang lebih cepat juga tentunya. Nah, pemirsa sekian Investime on Location pada hari ini. Saksikan terus Investime on Location hanya ada di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia Beyond Business. Mari Pak. Mari.